Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita di pagi yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bangun pagi melaksanakan sholat subuh adalah karunia yang tak terhingga, yang perlu kita syukuri. Bisa jadi banyak di belahan sana ada yang sorenya sehat, kemudian direbahkan untuk tidur, dipejamkan dan sulit untuk bangun kembali. Tapi Allah memberikan kepada kita, mentidurkan kita, kemudian membangunkan kembali. Dan alhamdulillah kita masih dalam karunia-Nya dengan menjalankan ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan 1 bulan yang lalu kita sudah sampai kepada membaca iftitah atau iftitah dalam sholat. Dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq ada 7 varian, ya, ada 7 variasi atau 7 macam bacaan iftitah. Artinya bahwa sewaktu-waktu Nabi pernah membaca ini, kemudian pernah sesuai dengan riwayatnya. Yang pertama yaitu dari Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabara fi sholati sakata hunaihatan qabla al-qiraati faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aital sukutaka bainat takbiri wal qiraati ma taqul. Qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Rawahul al-Bukhari wa Muslim
ashaba ila at-Tirmidzi, kecuali at-Tirmidzi. Bila Rasulullah, artinya ini, bila Rasulullah SAW mengucapkan takbiratul ihram di waktu sholat, ia berhenti sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka tanyaku, ya Rasulullah, demi ibu bapakku yang menjadikan tebusan Anda, apakah yang Anda baca sewaktu Anda terdiam diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Katanya, ya, yang saya baca ialah, dan Nabi mengatakan yang saya baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina, ya, seterusnya sampai Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dengan kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkan kain yang putih dari noda. Ya Allah, cucikanlah dosaku dari kesalahanku dengan salju, air dan atau air embun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim serta As-Sabihus Sunan kecuali Tirmidzi. Itu yang pertama, varian yang pertama. Artinya kita setelah takbiratul ihram, doa iftitahnya adalah baca ini. Kemudian yang kedua, yang diriwayatkan dari Ali, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ila salati kaburat thumma qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati li rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bidambihi faghfir li dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa asrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta la baika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang kedua adalah bacaan ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya. Artinya begini, bila Rasulullah SAW berdiri hendak mengerjakan sholat, diucapkanlah takbir atau takbiratul ihram, kemudian dibacanya yang tadi ya, wajjahtu wajhiya sampai terakhir, sampai wa atubu ilaik, yang artinya ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Itu yang doa yang terakhir ya. Kalau yang pertama, Allahu wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku ke hadirat Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan menyerahkan diri, ya sampai tadi ya Allah Engkau, dan sampai yang terakhir
yaitu astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada catatan kakinya di sini. Labaika berasal dari alaba, artinya menetap pada suatu tempat. Jadi yang dimaksud ialah aku penuhi panggilanmu tanpa goyah atau bosan. Kata Imam Nawawi, menurut ulama artinya ialah aku tetap mentaatimu buat selama-lamanya. Sa'adika menurut Azhari dan lain-lain artinya membantu terlaksananya perintahmu, kejahatan bukan kepadamu. Artinya tak dapat dipakai untuk mendekatkan diri kepadamu atau tak dapat dibangsakan kepadamu demi tata kesopanan atau tak dapat naik mencapaimu, atau ia bukan kejahatan jika dipandang dari pihakmu karena itu atau karena ia kau ciptakan dengan mengandung hikmah yang dalam. Itu ada catatan kakinya berkaitan dengan makna labaik. Ada labaik. Labaik wa sa'ya ya wa sa'daika wal khairu kulluhu. Ya. Itu kalau ini yang varian kedua. Liwajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa maya. Ini panjang sekali ya bacaannya. Tapi rata-rata di kita itu sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, sampai itu biasanya yang dipakai. Tapi sebetulnya panjang banget sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga, jadi nanti kan tinggal pilih saja. Ini dari Umar, tadi kan dari Ali, yang pertama tadi yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, yang ketiga dari Umar, ya. Dan dari Umar bahwa ia mengucapkan setelah takbiratul ihram, Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek ya kalau yang riwayat dari Umar. Subhana tadi ya, maha suci Engkau ya Allah, maha berkah asmamu dan maha tinggi keagunganmu dan tiada Tuhan selain darimu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang terputus, tapi ya dengan sanad yang terputus, tidak nyambung ya. Sementara Daruqutni dengan bersambung, hanya terhenti pada Umar. Berkaitan dengan hadis ini ya, telah salah bahwa Umar mengucapkan sebagai pembuka dalam kedudukannya sebagai pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengucapkannya secara jar dan mengajarkannya kepada orang-orang, hingga dalam sifat seperti ini maka hukumnya adalah seperti marfu. Oleh sebab itulah maka Imam Ahmad mengatakan tentang saya akan menjalankan apa yang diriwayatkan dari Umar, walaupun mengucapkan doa iftitah dengan sebagian dari apa yang diriwayatkan juga baik. Itu menurut Said Sabiq. Yang keempat, ya, varian yang keempat dari Asim bin Humaid, katanya sa'altu Aisyata bi ayyi syai'in kana yaftahtihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail faqalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak kana idza qama kabaru ashran wa astaghfara wa hamidallah ashran wa sabbaha Allahu ashran wa halala ashran wa
asran wa qala Allahumma ighfirli wa ahdini warzuqni wa afini wa yata'awwanu min diqil muqami yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Saya tanyakan kepada Aisyah, apa doa pembuka yang dibaca oleh Rasulullah SAW waktu sholat tengah malam? Ujarnya, Anda telah menanyakan sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun sebelum itu. Adalah Nabi SAW bila melakukan itu ia takbir 10 kali, membaca tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, dan istighfar 10 kali, dan membaca ya Allahumma firli wahdini, dan seterusnya. Jadi, yang artinya ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah aku, tunjukilah aku, berilah rezeki kepadaku, dan sehatkanlah aku. Itu di sini ada catatan kaki berkaitan dengan 10 kali, yakni setelah takbiratul ihram. Ya, yang dibaca adalah Allahumma firli wa ahdini warzuqni dan seterusnya. Ya, itu varian yang keempat. Varian yang kelima dari Abdurrahman bin Auf, katanya, Sa'altu Aisyata bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu salatahu idza qama minal lail. Qalat kana idza qama minal laili yaftahu salatah Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ya, 5 ya. Saya bertanya kepada Aisyah, doa apakah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka sholat bila ia melakukan di waktu malam? Jawabnya, sebagai pembuka bagi sholatnya di waktu malam itu Nabi membaca Allahumma rabba Jibrila dan seterusnya ya, sampai kepada ila siratim mustaqim. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan dari Jibril, Tuhan dari Mikail, Tuhan dari Israfil, pencipta langit dan bumi, dan mengetahui barang yang gaib maupun yang nyata. Engkau mengadili hamba-hambamu mengenai apa yang mereka perintahkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu mengenai barang yang hak yang diperintahkan, yang diperbantahkan itu. Engkau membimbing, atau yang menjadi perdebatan itu, engkau membimbing siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Yang keenam, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im yang diterima dari bapaknya, katanya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fit tatawwu'i lahu akbar kabira salasa marrat walhamdulillahi katsira salasa marat wa subhanallah bukrata wa asila salasa marat. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamazati wa nafsih wa nafkhih. Qultu ya Rasulullah ma hamzuhu wa nafthuhu wa nafkhuh. Qala amma hamzuhu fal mautatul lati ta'khudhu bani Adam amma nafkhuhul kibr wa nafsuhu syi'ur. Baru dengar ya, jarang dibahas. Saya mendengar Rasulullah mengatakan dalam sholat tatawu, dalam sholat tatawu ya,
salat sunnah, salat malam. Allahu Akbar kabiro 3 kali, walhamdulillahi katsiro 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min minasyaitonir rajim dan seterusnya sampai terakhir itu. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dengan diringkaskannya. Yang terakhir, varian yang terakhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqi wa wa'dukal haqq wa liqaukal haqq wa qaulukal haqq wa qauluka haqq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Panjang. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik. Wa fi Abi Dawud 'anil Bani Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi tahajjudi yaqulu ba'da ma yaqulu Allahu akbar, ya, ma yaqulu Allahu akbar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud di waktu malam, ia membaca doa tadi ya, mulai Allahumma lakal hamdu antal qayyimus samawat, ya, sampai wala haula wala quwata illa billah. Jadi sampai, nah kemudian hadis Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Malik, dan pada riwayat Ibnu Daud dari Ibnu Abbas kalimatnya berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu sholat tahajud membaca setelah Allahu Akbar. Untuk dibaca sholat tahajud ya rata-rata. Jadi yang populer adalah yang di awal tadi. Itu berkaitan dengan varian bacaan iftitah dalam sholat. Kenapa kita sampaikan? Biar kalau kita hanya taunya satu, nanti menyalahkan yang lainnya. Jadi kalau padahal yang lainnya juga ada riwayatnya, itu ada hadisnya. Itu jadi membaca iftitah setelah takbiratul ihram. Tapi di situ banyak yang pada sholat sendiri atau sholat tahajudnya. Kalau di kita yang sangat terkenal ya 3 itu, Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Itu yang populer di kita ya. Tapi mungkin yang lain juga boleh saja. Jadi biar kita juga memahami berkaitan dengan bacaan-bacaan iftitah. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Jadi boleh saja, terserah yang mau milih sesuai dengan biasanya kan sesuai dengan gurunya yang ngajarin. Kalau kita yang ngajarin gurunya Allahumma ba'id bain. Kalau kita itu dulu Allahu akbar kabira, tapi lanjut dengan wajjahtu wajhiya. Kemudian Allahumma ba'id baini, kita berubah Allahumma ba'id baini. Ya. Setelah dewasa. Baik, kita lanjut ke membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi setelah iftitah kita sholat itu
membaca Al-Fatihah. Nah, berkaitan dengan itu, jadi membaca Al-Fatihah secara tartil. Makanya tartilnya kan kita bahas di tahsin oleh Pak Ustadz Usman. Nah, membaca surat Al-Fatihah secara tartil jelas, perlahan, tidak usah buru-buru, jadi tidak usah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dolin, enggak usah buru-buru kayak gitu. Ya, baca Al-Fatihah tartil, ya. Jadi baiknya adalah per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillahirrahmanirrahim, nanti kita jelaskan itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, berhenti misalnya kan. Dengan sebelumnya membaca ta'awudz. Ya, jadi disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa dikeraskan. Kemudian baru membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Fatihah dalam sholat ini wajib. Ya. Jadi wajib berdasarkan hadis Nabi, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini ya, ada bi fatihatil kitab ya, umul kitab atau Al-Fatihah. Hadis ini adalah diriwayatkan dari jamaah, al-jamaah kecuali Imam Malik, dari Ubaidah bin As-Samit dalam hadis al-jamaah selain Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa siapa yang sholat tanpa membaca umul kitab fahiya khidaj, maka sholatnya kurang beruntung, sampai diulang 3 kali, atau sholatnya tidak sempurna. Hadis ini pada ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, padahal dia mampu dan punya kesempatan untuk membacanya. Misalnya pada kasus sholat sendirian, tetapi untuk kasus sholat berjamaah di mana makmum masbuk atau terlambat tidak sempat membaca Al-Fatihah, ya, tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam, tetapi masih mendapatkan ruku bersama imam, maka sudah dihitung menjadi 1 rakaat. Hal ini di samping karena orang yang masbuk pada hakikatnya tidak meninggalkan bacaan Al-Fatihah, karena ada hadis yang menyatakan man adroka rokatan faqad adrokas sholah. Barang siapa yang masih mendapatkan ruku, ya, man adroka rokatan, mendapatkan ruku, faqad adrokas sholah, maka sungguh ia telah mendapatkan rakaat sholat. Hadis riwayat al-jamaah dari Abu Hurairah. Lanjut kita bagaimana membaca basmalah. Apakah basmalah itu dibaca lirik atau keras? Ya, kemarin waktu itu sudah sampai sini juga ya. Para ulama berbeda ya dalam menanggapi membaca Al-Fatihah itu mau bersuara keras atau membaca dengan suara jahar. Ya, ada juga yang menjaharkan, ada juga yang keras, ada juga yang sama sekali tidak membaca. Jadi meskipun basmalah pada awalnya tidak turun bersama ayat dalam surat Al-Fatihah yang lain, sehingga para ulama atau ada ulama yang memandang bahwa dia tidak membacanya. Namun pada turun yang kedua, jadi Al-Fatihah itu turun yang kedua, maka bacaan Al-Fatihah sudah termasuk bagian dari Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dalam sholat. Catatannya adalah
Umumnya ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun di Mekah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ia turun di Madinah. Pendapat yang ketiga mengkompromikan dua pendapat tadi, ya, yang sebelumnya, mengatakan bahwa ayat ini turun dua kali, yakni pertama turun di Mekah sehingga disebut Makkiyah, tapi belum termasuk basmalah. Sedangkan basmalah pada turunnya yang kedua di Madinah. Jadi kedua di Madinah. Basmalah sudah termasuk di dalamnya. Bisa kita dilihat dalam kitab tafsir Bahar al-Ulum oleh Al-Samarkandi, Mu'alam Litanzil oleh Al-Baghawi dan Al-Muharrar wal-Wajiz oleh Ibnu Atiyah. Itu penjelasan berkaitan dengan mayoritas para ulama yang telah memahami tentang basmalah Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Maka mayoritas ulama memilih untuk tetap membaca basmalah, namun mereka berbeda dalam hal volumenya. Apakah dibaca keras ataupun dibaca jahar, ataukah sama sekali tidak membaca. Yang jelas kedua cara ini ada dasar hadisnya. Ini hadisnya diantaranya adalah riwayat Nu'aim al-Mujamir radhiyallahu an bahwa sholaitu wara al-Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummul Qur'an qala walladzi nafsihi biyalihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Ummul Quran dan Al-Fatihah. Ia berkata, demi zat yang ada di diriku, ada di dalam genggamannya, sungguh aku menyerupakan pada kalian sholat Rasulullah. Itu kata Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai, Al-Baihaqi, Al-Daruqutni. Dalam catatan kaki hadis An-Nasai atau di kitab Sunan, ya, tahqiq Abu Guddah, ya. Abu Guddah juz 2. Ya, dan seterusnya catatan kakinya sangat panjang yang menjelaskan tentang hadis. Semua hadis yang melalui Abu Hilal dari Nu'aim al-Mujmir seperti hadis An-Nasai adalah lemah. Sedangkan selainnya yang melalui Sa'ad bin Abi Hilal dari Nu'aim al-Mujmir adalah sahih. Meskipun ada Al-Azami tetap menilai dhaif. Itu ya catatan kakinya berkaitan dengan hadis ini. Nah, hadis ini tidak secara jelas menyebutkan tuntunan mengeraskan basmalah, karena hanya menyebutkan membaca basmalah, dan membaca itu bisa dimaknai keras atau lirih, bisa dimaknai keras atau bisa dimaknai pelan atau lirih. Namun hadis ini sering dijadikan sebagai dalil yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat, terutama kan yang menjadi imam. Sedangkan dasar bahwa membaca basmalah dalam Al-Fatihah itu sir adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an dan Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an. Salatu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakri wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku pernah sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aku tidak mendengar satu pun di antara mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Catatan kakinya, hadis riwayat Muslim, ya, nomor 399A,
kemudian An-Nasa'i di Kitab Sunan dan seterusnya, Imam Ahmad di Musnad dan seterusnya. Dari Anas bin Malik, kebanyakan riwayat menggunakan lafal aku tak mendengar satupun di antara mereka yang membaca atau jahar, yang mengeraskan atau mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang B Musnad itu menyebutkan aku pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Semua ulama seperti ya yang tadi disebutkan, ya, panjang sekali catatan kakinya. Sebagian riwayat menyebutkan falam jahru kanu layah jahruna Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan pada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah meneliti secara sesama, terdapat dua kelompok hadis, maka tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang melirikkan bacaan basmalah itu lebih kuat, ya, menurutnya, ya, lebih mantap, lebih banyak jalurnya dan lebih jelas maknanya dengan minimal 7 variasi ungkapan daripada hadis yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim pada umumnya yang kontroversi. Jadi bermasalahlah, masalahnya adalah di matannya pun tidak jelas karena makna membaca bisa diartikan lirih, yang tadi ya kita jelaskan, bisa diartikan juga keras dan ada catatan kakinya. Sahabat-sahabat utama dan mayoritas ulama selain Syafi'i pada umumnya memilih untuk melirikkan bacaan basmalah saat membaca Al-Fatihah. Sedangkan Imam Malik bahkan lebih memilih tidak membaca sama sekali. Tetapi Ibnul Qayyim lebih mengkompromikan, yaitu keduanya hadis tersebut dengan mengatakan bahwa keduanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hanya saja beliau lebih banyak melirikkan bacaan basmalahnya daripada mengeraskannya. Nah, tadi di kitab Said Sabiq yang tadi ada rujukan juga, itu juga mengatakan demikian, itu kutipannya. Nah, Muhammadiyah, catatannya, khusus untuk Muhammadiyah menegaskan untuk tetap membaca basmalah karena merupakan bagian dari Al-Fatihah. Karenanya hadisnya sama-sama makbul, diterima, maka Muhammadiyah cenderung mengakomodir atau mengakomodir keduanya. Ya, mengkomodir keduanya dan menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang membaca basmalah secara jahar dan kadang-kadang secara sir. Bisa dilihat di Himpunan Putusan Tarjih halaman 77, ya, kemudian di Fatwa Tarjih nomor 32 tahun 2008. Namun pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-27 tahun 2010 di Malang telah memutuskan bahwa membaca basmalah secara siri lebih utama daripada menjaharkannya, meskipun membaca basmalah secara jahar juga boleh. Dan yang terakhir di kitab tarjih, ya, Himpunan Tarjih yang jilid berapa itu, jilid 2 ya, itu sama keputusan seperti yang awal, kembali seperti awal. Jadi boleh menjaharkan, boleh juga mensirikan. Nah, mungkin itu, ya, pada pagi hari ini belajar bersama tentang hadis-hadis atau berkaitan dengan hadis-hadis yang saling berkontroversi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kita sholat. Biar kita biar paham benar, ya, mau pakai yang mana, asalkan itu adalah makbul dari Rasulullah, ada riwayatnya, apalagi sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah, maka itu adalah sah dalam menjalankan sholatnya. Mari kita belajar terus agar kita tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain, karena selama itu masih dalam bingkai
ada riwayatnya atau ada hadisnya atau ada tuntunannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dilanjut di bulan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wabillahi haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.